halaman 89. Oke, halaman 89. Jangan lupa sediakan pensil ya. Pensilnya disediakan juga Adeline Wijaya, Martin, Kenzo, Nikade, Ekel, Bonifa, Fabian, Vincenzo, Clarissa, Marcelo, Iona, Mika, Afridita. Yuk, sediakan pensilnya ya. Langsung saja ya kita bahas halaman 89. Saya mau panggil Mika. Mika tolong dibaca pelan-pelan ya Mika, jangan buru-buru, namun suaranya cukup jelas. Oke Mika? Oke, Miss. Pilihlah jawaban yang tepat. Perhatikan gambar berikut. Jika air di dalam ember tersebut dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan mengikuti bentuk gelas. B. Tetap seperti bentuk ember. C. Tidak beraturan karena menguap. A. Mengikuti bentuk gelas. Oke, Mika, sebelum lanjut Miss mau tanya, apakah halaman 88 Mika sudah isi? Sudah semua halaman saya isi, Miss. Halaman 88 sudah Mika isi? Sudah, Miss. Sudah. 87 sudah? Sudah, Miss. 86 sudah? Sudah, Miss. 85 sudah? Sudah, Miss. Oke, good ya. Lanjut Mika, nomor 2. 2. Benda-benda yang termasuk gas adalah A. Madu dan minyak goreng. B. Penghapus dan papan tulis. B. Udara di dalam balon dan angin yang memutar kincir. Jawabannya? C. Udara di dalam balon dan angin yang memutar kincir. Oke, nomor 3. 3. Benda yang digunakan dalam olahraga sepak bola adalah A. B. Yang ini bola basket. Ini bola pantai. Ini bola kaki. Jawabannya apa? B. Bola kaki. Ya, bola kaki. Lanjut. 4. Ya, bola dan kelereng bergerak dengan cara A. Ditarik. B. Diangkat. C. Dikelindingkan. C. Dikelindingkan. Oke, soal kelima. Sepeda yang bergerak di atas jalan mulus lebih titik-titik dibandingkan di jalan berbatu. A. Sulit. B. Lambat. C. Mudah. C. Mudah. Jawabannya adalah C. Oke, C ya. Thank you Mika. Selanjutnya saya mau pilih Iona. Iona. Selamat pagi Iona. Miss.
Ya, Iona, baca yang kuat ya, Iona. Nah, sebelum Iona baca soal ke-6 ya, Miss mau tanya, apakah Iona sudah selesai halaman 88? Halo? Udah. Sudah? Sudah diisi? Lengkap? Belum. Kenapa belum lengkap? Kalau belum lengkap, lihat rekaman minggu lalu. Ya kan? Halaman berapa yang belum lengkap? Dilengkapi. Oke, Iona. Oke, halaman 87 kamu sudah selesai? Belum. 87, belum juga. Kenapa belum? Kemarin pergi. Oke, berarti kamu tidak ikut Zoom. Kalau tidak ikut Zoom, silakan dilihat video pembelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu hari Sabtu. Iya, oke Iona. Iya, sekarang baca lanjut yuk soal ke-6. Silakan Iona. Contoh daerah yang termasuk perairan adalah laut. Oke. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan daerah dan sungai. Ya, halaman 90. Halaman 90, kita lanjut nomor 8. Ciri-ciri gunung yang tepat adalah C. Menjulang tinggi dan kadang mengeluarkan asap panas. 9. Pusat perkantoran umumnya berada di daerah Perkotaan. daratan rendah. Oke, 10. Daerah yang tidak dapat dilalui oleh perahu adalah gunung. Iya, C gunung. Terima kasih ya. Jangan lupa siswa yang belum melengkapi di halaman sebelumnya, silakan cek video pembelajaran minggu lalu ya. Selanjutnya nomor 11 dibaca oleh Sherlyn Pandora. Sherlyn Pandora. Sherlyn, selamat pagi Sherlyn. Selamat pagi, Miss. Ya, sebelum melanjut ke soal 11, Miss mau tanya dulu. Yang halaman 88, apakah Sherlyn sudah menyelesaikan pembahasannya? Sudah diisi? Miss. Sudah diisi belum? Udah, Miss. Sudah. Iya. Halaman 87. Udah juga. 86. Udah. 85. Udah. Tidak, terima kasih. Sekarang lanjut ya, nomor 11 dibaca. Contoh hewan yang hidup di kutu adalah gambar apa ini? A. Penguin. Iya. 12. A. 12 dibaca. Contoh hewan yang hidup di air kaya adalah ikan kerapu. Oke, 13. Water menancapkan arkanya ke tanah. Iya. 14.
hewan yang dapat menebarkan penyakit kepada manusia adalah tikus, sapi, tikus, lalat, dan kecoa. Oke, B. 15 Sherlyn. Tumbuhan yang digunakan untuk membuat jamu adalah Gambar apa? jamu Nah, gambar apa ini? jahe. Jahe. Jadi jahe itu bumbu dapur yang ada di rumah, ya di dapur ya. Ini merupakan bahan untuk buat jamu, obat tradisional. Thank you, Sherlyn. Selanjutnya, Miss mau panggil Vincenzo. Vincenzo dari kelas 2D. Halaman 91 ya, Vincenzo. Nomor, silakan dibaca, Vin. Kamar yang berantakan perlu A. Biarkan, B. Rapikan, C. Tinggalkan. Ya. B. Rapikan. Oke, Vincenzo, dengarkan tulis ya. Kamu sudah selesai belum yang halaman 88? Apakah sudah lengkap diisi? Sudah lengkap? Vin? Vincenzo? Vin, sudah lengkap belum? Kenapa diam? Belum. Kalau belum, nanti boleh kamu lihat video pembelajarannya. Jadi wajib diisi lengkap ya. Karena kita sudah bahas sama-sama. Jadi tidak ada lagi alasan belum diisi, belum selesai ya. Karena sudah ada videonya. Silakan dibuka. Oke, paham? Nah, halaman 87 sudah diisi belum? 87, Vin. Belum juga. 86. Sudah. Oke, 85 sudah. Nah, cari nomor yang belum lengkap ya, diisi. Mana yang belum lengkap dilengkapin ya. Karena kita sebentar lagi akan melaksanakan ujian semester 2. Ujian penaikan kelas. Ya, jadi semua buku harus tuntas diisi pembahasan. Mengerti, Vin? Mengerti ya? Oke, silakan lanjut. Nomor 17 dibaca. 17. Sampah yang mengumbat saluran air akan menyebabkan A. Banjir, B. Kebakaran, C. Tanah longsor. A. Banjir. Oke, 18. Gambar tersebut dapat menyebabkan pencemaran A. Udara, B. Tanah, C. Air. A. Udara. Oke, thank you ya. Baik. Alex. 19, Alex. Silakan dibaca. Yang dilakukan untuk merawat tanaman adalah tidak memberinya pupuk, B. menyiramnya dengan teratur, C. membiarkan rumput liar tumbuh, D. menyiramnya dengan teratur. Alex, dengarkan Miss.
Coba dulu kamu buka halaman 88. Alex sudah lengkap belum isiannya? 88. Alex, sudah lengkap atau belum? Tolong jawab, Alex. Alex. Kenapa di-mute kan, Alex? Speakernya, Alex. Alex. Halo, Alex. Alex. Belum lengkap ya? Nanti dilengkapi ya, Alex. Lihat video pembelajaran minggu lalu di hari Sabtu. Oke, Alex? Ya, lanjut ya, nomor 20 dibaca, yuk. Silakan dibaca, Alex, nomor 20. Peliharaan yang memakan biji-bijian adalah A. Kucing, B. Kelinci, C. Ayam. C. Ayam. Oke, jadi jangan lupa ya, Alex. Halaman 88, 87, 86, 85 diisi. Apabila masih kosong diisi. Nggak tahu pembahasannya, lihat video pembelajarannya. Ya, cek lagi halaman 84, 83, 82 diisi. Ya, ada video pembelajarannya. Dilengkapin, ya. Tidak ada lagi alasan tidak lengkap, tidak isi, tidak hadir. Kan sudah ada video pembelajarannya. Tinggal lihat saja. Oke, semua siswa dengar ya. Yang sudah lengkap, good job. Thank you, oke. Kita ulang sekali lagi ya. Supaya tidak salah paham mengisinya. Jangan ada lagi yang asal-asal isi. Wajib teliti, ya. Saya ulangin sekali lagi. Miss mau panggil Valerie. Valerie. Ada Valerie. Valerie ini kadang dia hadir, kadang muncul, kadang nggak muncul. Valerie. Ada Valerie. Televia. Silakan baca ulang Valerie. Yuk. Perhatikan gambar berikut. Jika air di dalam ember tersebut dituang ke dalam gelas, maka bentuknya akan mengikuti bentuk gelas. B. Benda-benda. Enggak, kamu langsung jawab saja. Langsung jawab. Baca soal, jawab. Ya, baca soal, jawab. Oke. Nomor 2. Benda-benda yang termasuk gas adalah C. Udara di dalam galon dan angin yang memutar sedikit. 3. Benda yang digunakan dalam olahraga sepak bola adalah B. 4. Bola dan kelereng bergerak dengan cara C. Digelindingkan. 5. Sepeda yang bergerak di atas jalan mulus lebih titik-titik dibandingkan di jalan yang berbatu. C. Mudah. 6. Contoh daerah yang termasuk perairan adalah C. Laut. 7. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan daerah B. Sungai. 8. Ciri-ciri gunung yang tepat adalah C. Menjulang tinggi dan kadang mengeluarkan asap panas. 9. Pusat perkotaan umumnya berada di dataran rendah. B. 10. Daerah yang tidak dapat dilalui oleh perahu adalah C. Gunung. Contoh hewan yang Fabian. Nomor 11 Fabian.
Contoh hewan yang hidup di kutub adalah A. Penguin. Contoh hewan yang hidup di air adalah A. Ikan kerapu. 13. Wortel menancapkan akarnya ke B. Tanah. 14. Hewan yang dapat menyebarkan penyakit kepada manusia adalah tikus, lalat, dan kecoa. 15. Tumbuhan yang juga digunakan untuk membuat jamu adalah A. Lanjut. 16. Kamar yang berantakan perlu dirapikan. B. Rapikan. 17. Sampah yang menyumbat saluran air akan menyebabkan banjir. 18. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut dapat menyebabkan pencemaran udara. 19. Upaya yang dilakukan untuk merawat tanaman adalah B. Menyiramnya dengan teratur. 20. Hewan peliharaan yang memakan biji-bijian adalah C. Ayam. Oke, thank you. Kita lanjut bagian B. Bagian B dibaca oleh Adeline Cia. Adeline Cia. Silakan Cia. 1. Air madu dan minyak tanah adalah contoh benda cair. 2. Alat pembajak sawah dapat bergerak karena ditarik oleh kerbau. 3. Paku dan jarum dapat ditarik dengan menggunakan magnet. 4. Penyu meletakkan telur-telurnya di wilayah pantai. 5. Laut yang sempit di antara dua pulau disebut selat. 6. Singa dan jerapah hidup di daerah padang rumput. 7. Hewan yang dapat hidup di darat dan di air disebut hewan amfibi. 8. Contoh tumbuhan yang dapat hidup di tanah yang tandus adalah kaktus. 9. Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, kita harus membuang sampah di tempat sampah. 10. Tanaman dapat tumbuh sehat jika kita memberinya pupuk dan air secara teratur. Oke, itulah dia pembahasannya ya. Saya ulangin, Adeline Wijaya. Ulangi sekali lagi, Adeline Wijaya. Silakan Adeline. Air madu dan minyak tanah adalah dapat bergerak karena ditarik oleh kerbau. 3. Paku dan jarum pada ditarik dengan menggunakan magnet. 4. Cukup ya. Clarissa Yuseli. Pergi dia ini. Ganti ya, Nika Dek. Yes, Miss.
1. Selin nanti ya. Air, madu, dan minyak. Di KD nomor 4 di KD. Nomor 4 ya. 4. Penyu meletakkan telur-telurnya di wilayah pantai. 5. Laut yang sempit di antara dua pulau disebut selat. 6. Singa dan jerapah hidup di daerah padang rumput. Oke, Clarissa, Sally, duduk tertib ya, jangan banyak gerak. Saya bisa lihat dari sini, Clarissa ya. Tertib, ditulis jawabannya. Silakan dibaca, Clarissa. Hewan yang dapat hidup di darat dan di air disebut hewan amfibi. 8. Contoh tumbuhan yang dapat hidup di tanah yang tandus adalah kaktus. 9. Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, kita harus membuang sampah di tempat sampah. 10. Tanaman dapat tumbuh sehat jika kita memberinya pupuk dan secara teratur air. Secara teratur ya. Oke, lanjut bagian C. Miss mau panggil Caroline Gracella. Caroline Gracella bagian C ya. Halaman 92 ya Kakak, nomor 1. Tuliskan Kerjaan soal-soal berikut. 1. Tuliskan kegunaan benda-benda berikut. piring, gunanya apa? Makan, Piring untuk makan. ya piring Sendok untuk alat makan. menampung makanan bisa, atau piring gunanya untuk alat makan kita boleh. Sendok untuk alat makan. Panci untuk masak sayur. Kompor untuk memasak. Makanan boleh ya. Oke. Untuk memasak. Iya, thank you ya Caroline. Sekali lagi. Faye, mana ini Faye? Faye Otilia. Faye Otilia. Silakan baca ulang Faye, nomor 1 Faye. Halo, selamat pagi Faye. Mana suara Faye Otilia? Mau baca Faye? Enggak. Oh berarti dia nggak mau baca ya. Saya panggil bolak-balik nggak mau baca. Saya panggil yang lain ya. Brian Maxwell. Brian Maxwell. Brian. Halo Brian. Nggak juga. Nggak mau baca. Saya panggil yang lain. Malvin Pratama. Malvin Pratama. Piring untuk menampung makanan. Sendok untuk alat makan. Panci untuk memasak sayur. Kompor untuk memasak. Ya, thank you ya Marvin. Selanjutnya soal kedua dibaca oleh Lexia Jolie.
Lexia Joli. Soal kedua ya Lexia. Halo Lexia Joli, selamat pagi Lexia. Lexia. Lexia, soal kedua silakan dibaca, tuliskan. Tuliskan 3 ciri-ciri pantai. Yuk, dibaca aja ini pembahasannya. Ciri-ciri pantai. Tempat hidup hewan seperti penyu, kepiting. Ya. 2. Tempat hidup tumbuhan seperti bakau dan kelapa sebagai tempat wisata. Iya, itulah ciri-ciri pantai. Thank you. Selanjutnya, Karisa. Silakan Karisa dibaca ulang soal kedua. Soal kedua ya. Karisa. Halo Karisa. Hidup tumbuhan Soal kedua Karisa. hidup Tuliskan ciri-ciri pantai. Karisa. Putus-putus Karisa. Miss cancel dulu ya. Kirenjit. Baca ulang Kirenjit. 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 Ciri pantai. ciri-ciri satu tempat hidup hewan seperti penyu. 2. Tempat hidup hewan seperti apa. 3. Wisata. Oke, thank you ya. Selanjutnya Arthur. Arthur. Arthur, soal ketiga Arthur. Soal ketiga. Dibaca soal ketiga. Hubungkanlah antara hewan dan tempat tinggal yang tepat. Burung penguin kutub. Oke. Sapi dipertenarkan. Ini ikan lele. Peternakan. Ikan lele air tawar. Oke. Domba di peternakan. Oke. Beruang kutub. Oke, thank you ya Arthur. Selanjutnya Afridita. Afridita. Soal keempat Afridita. Afridita. Nah, soal keempat ya, soal keempat. Tuliskan. Tuliskan 2 contoh tanaman yang dapat hidup di air. 1. Ecek gondok. Ya. 2. Bunga teratai. Teratai. Nah, benar ya tulisannya. Thank you ya Afridita. Selanjutnya sekali lagi dibaca oleh Kelly Queen. Kelly Queen. Halo Kelly Queen. Kelly Queen. Ya, baca sekali lagi Kelly Queen. Tuliskan 2 contoh. Tuliskan 2 contoh tanaman yang dapat hidup di air. Ya. Enceng apa? gondok, bunga teratai. Oke, good Kelly Queen. Enceng gondok, bunga teratai. Ya, benar ya. Kita lanjut nomor 5 ya. Adelin Cia, baca ulang nomor 5. Nomor 5 sekarang Adelin Cia.
Ap- 5. Apakah lingkungan pada gambar berikut sehat? Tuliskan akibat yang bisa ditimbulkan oleh lingkungan tidak sehat. Ya, apa yang ditimbulkan? Silakan dijawab. Apakah gambar tersebut lingkungan sehat? Tidak ya. Apa akibatnya? Karena rumahnya di pinggir sungai. Lalu, bagaimana? Lalu tempatnya tidak sehat. Apa yang ditimbulkan kalau tidak sehat? Menimbulkan Karena rumah di pinggir sungai. Menimbulkan apa ini kalau kotor dia? Menimbulkan penyakit, ya kan? Iya, apa penyakitnya? Banyak. Bisa diare, bisa DBD, ya kan? Kemudian penyakit kulit, banyak dan lain sebagainya. Kenapa? Lingkungannya sangat kumuh, kotor, tidak sehat, ya. Thank you ya, Cia. Satu orang lagi saya mau panggil Valerie Televia. Valerie, silakan dibaca kembali soal kelima. Anak-anak yang lain wajib menjawab langsung di bukunya ya. Anak-anak yang lain. 5. Apakah lingkungan pada gambar berikut sehat? Tuliskan akibat yang dapat ditimbulkan oleh lingkungan tidak sehat. Bisa sakit nih. Tersebar banyak virus. Ya, benar ya. Good ya, tersebar banyak virus. Oke, selanjutnya. Bisa menyebabkan saluran air menyumbat. Oke, good. Ada lagi? Itu saja Valerie. Cukup Valerie? Oke, ini sudah benar ya Valerie ya. Baik, terima kasih. Nah, 1 menit lagi waktunya mau habis. Diingatkan, hari ini kita sudah selesai, sudah tuntas membahas buku STS IPA halaman 92. Inilah batas terakhirnya, ya kan? Kita minggu depan akan melaksanakan UAS, ujian akhir semester 2. Dibaca-baca kembali apa kisi-kisi bahan ujiannya. Jangan lupa hari Sabtu, saya mau lihat catatan. Kira-kira sudah selesai belum? Apakah masih mau menulis? Apakah masih mau print? Nah, padahal kita sudah memberi jauh-jauh hari. Harusnya sudah selesai ya. Hari Sabtu kita bahas catatan. Jangan ada lagi alasan Miss dengar belum selesai, masih setengah, masih begini, begitu Miss nggak mendengar. Harus disiapkan. Bisa dipahami kelas 2C, 2D, ya. Apabila yang belum lengkap dilengkapin. Sekian dulu dari Miss. Minggu depan kita lanjut. Selamat pagi. Semangat ya. Bye. Bye-bye.